Betul benar. Halo Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Perkenalkan saya dari Batam. Batam. Dari Batam. Satu kampung kita. Iya. Waalaikumsalam. Ini apa sih namanya ya? Mau minta pendapat. Ibu Gimana? kan udah single parent udah 10 tahun lebih. Ini kebetulan ada apa sih namanya ya? Kayak amanah gitulah. Ceritanya gini, saya punya teman baik, dah melebihi kayak saudara lah. Itu mantan istri yang cowok ini, kebetulan istrinya itu udah meninggal. Terus kata dia ini, soalnya ibu juga nggak tahu ya. Istrinya itu amanah kan sama dia sebelum meninggal, katanya kalau kamu mau nikah dengan teman itu katanya, kalau itu saya ikhlas katanya, dunia akhirat. Jadi ya ibu kan gimana ya, mau bilang trauma masa lalu juga bisa. Terus kembali lagi ke amanah teman ini tadi, kan biasanya kan menurut cerita kata orang ya, amanah almarhum itu kan apa sih ya namanya, kayak gimana ya, nggak tahu mau ngomongnya gimana. Kalau Ya, paham. nggak diamanahkan katanya dosa. Apa itu memang betul? Ibu minta pendapat gitu. Gini aja ya, tanya ke diri sendiri. Ibu masih pengen nikah nggak? Itu dia. Ya aku nanya, masih pengen nikah nggak? Sejujurnya sih enggak sih, soalnya ibu kan udah berumur juga, lagipun udah kayak enak lah hidup sendiri. Ibu tertarik nggak sama Mungkin tuh cowok? karena trauma masa lalu, jadi udah terbiasa hidup sendiri. Cuma saya mikirkan amanah teman itu tadi kalau memang benar, soalnya saya pun nggak ada komunikasi almarhum sebelum meninggal. Cuma lantaran dari suaminya ini katanya almarhum amanahkan kayak gitu. Ibu tertarik nggak sama cowok itu? Ya, Ibu tertarik nggak sama cowok itu? nggak pernah, ibu nggak pernah ketemu. Nah itu ketemunya di mana sahabatnya itu? Kita nggak usah lah ya sebut kalau dia tinggal di mana. Cuma dia di luar Batam, di luar Oh. kota. Terus Ya saya udah. pun nggak pernah ketemu di dunia nyata. Ya udah, kalau pertama udah nggak niat menikah, buat menikah lagi, dan mungkin nggak pernah ketemu dan nggak minat, ya berarti nggak usah. Kalau aku ya, Iya. Lagipun apa ya namanya, amanah itu kan bukan diamanahkan sama ibu, sama suaminya. sekarang gini Kak Ini nggak Renia. apa-apa kan kalau misalnya Yes. nggak ibu terima. Ya sekarang gini, amanah itu amanah yang bagaimana? Amanah kalau dari orang tua, dari kakek kita mungkin masih bisa kita tolerir ya. Gitu. Ya tapi ini temennya ibu ini punya, iya, belum pernah ketemu. Amanah yang model apa? Itu dia. Itu pun jujur ya, bukannya saya seuzon sama orang. Kita pun nggak tahu amanah itu benar apa belum. Soalnya Nah, cowok itu, ibu ceritain dulu ya. Cowok itu sekitar 7 tahun yang lalu sebelum nikah dengan teman ibu ini, dia naksirnya sama ibu, tapi ibu waktu itu memang nggak ada. Ini lagi sibuk, kebetulan waktu ibu masih kerja mimpin suatu konveksi. Jadi ibu nggak ada. Jadi ibu serahkan sama teman ini, kamu aja lah, aku nggak ada ke situ, aku sibuk. Ibu bilang nggak ada ngurus kayak gituan, ibu bilang gitu. Jadi beliau menikah lah ceritanya. Kebetulan 1 tahun yang lalu itu istrinya udah meninggal. Katanya amanahnya kayak gitu. iya, aku tuh ini Kak, diamanain sama Nick. Kalau menikah aja sama Lunar misalnya gitu. itu kan bisa aja omonganku. Lagipun Iya kan? itu pun gimana ya, kita istilahnya nggak pernah kenal, nggak pernah ketemu di dunia nyata, terus tiba-tiba dikasih amanah disuruh nikah sama beliau. Ya namanya cinta itu kan dari hati, bukan Lah. dari teman atau dari mana ya, gitu kan.
Iya, orang perjodohan kita dijodohkan sama orang tua aja kita juga punya hak untuk menolak kok. Iya, Apalagi betul. mana dia orang yang Kita belum pernah masih ketemu, bisa gak ada hubungan apa-apa, ada pilihan ya kan. Iya, apalagi ibu juga udah nggak berminat buat menikah lagi. Iya. Iya, daripada nanti nyusahin diri sendiri udah happy seperti ini, nanti kedatangan orang baru malah bikin pusing, nanti mungkin malah jadi galau, kan udah nggak waktunya ya seusia segini galau lagi gitu kan. Iya. Aku galau. Apalagi Tuan muda. ibarat trauma masa lalu tuh masih terbayang-bayang, makanya maaf bukan tak semuanya kan laki-laki kayak gitu. Dan di mata saya ini seolah-olah itu laki-laki tuh nggak ada yang jujur gitu. Makanya ibu udah 10 tahun lebih hidup sendiri. banyak yang mau, tapi banyak itu yang mau. tadi trauma itu Alhamdulillah. tadi selalu keluar. Selalu terbayang-bayang. Laris manis ya Bu di usia sekarang. Iya ibu minta pendapat aja sih, soalnya memang pikiran nggak ada lagi ke situ untuk Bentar, apa Bu. menikah. Nih soalnya biar teman-teman yang di bawah nih kupingnya pada denger. Ibu aja nih masih Iya, banyak mau betul. gitu loh. Kalian Ibarat enggak kalah. suatu contoh lah ya. Soalnya ibu udah masih umur 30 tahun ibu pisah sama mantan suami, sampai sekarang masih sendiri. Yang mau sih Malu-maluin alhamdulillah kalian. banyak, tapi ya itu tadi kalau udah mengarah ke serius, ibu udah langsung blokir. Itu aja sistem ibu, nggak mau nyakitin orang atau salah ngomong atau salah apa, nanti ya satu-satunya jalan saya blokir, siap, selesai, itu aja. Cuma yang Berarti- satu ini dia sampai sejak istrinya meninggal dia cari Iya. sekuat tenaga tuh nyari dapat di mana dari itu nomor ibu. Dia tanya semua teman-teman almarhum. Ketemu Kebetulan dia dapat dari teman. Langsung menggelincang ibu ibunya kan. Dia menemukan aku. Ingat Ibu masa cuma lalu. minta pendapat itu aja sih dari amanah itu. Apa benar sih dosa misalnya ibu tolak nih amanah almarhum ini? Soalnya nggak dari mulut langsung almarhum, kecuali kali dari mulut Ini ya, Bu. langsung almarhum Ya, mungkin ibu ini bisa ya. mikir. Tapi kan itu kan kata dia. Iya, benar. Nih, mumpung Soalnya kodam 7 aku tahun keluar yang ya. lalu memang dia ada niat sama ibu. Mumpung kodam aku keluar nih. Sebenarnya Bu ya, kita manusia, mungkin buat Iya. teman-teman juga ya. Ini ajaran dari papaku juga ya, Kak Lisa. Kita tuh jangan sering nggak boleh sumpah demi Allah, jangan bilang kayak gitu. Jangan pernah bilang kayak gitu. Good morning. Ini pesan dari papaku ya. Sumpah demi Allah, sumpah demi Allah. Karena Ini dabbling ya. Sebenarnya bentar ya, aku mute Iya. dulu. iya, Coba buka lagi mute-nya. sinyal kayaknya, sinyal ibunya ya. Coba dibuka lagi mute-nya, Bu. Udah, Coba. Udah enggak? udah, Masih. iya. 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 Nggak lagi Ibu nggak? ngecas. Ibu ngecas ya? Iya. Lah, itu. Lowbat. Ya udah di mute aja dulu sembari aku ngobrol. Iya, sembari dia ngomong Coba di-mute aja dulu. ibu buka sih ya. Ibu buka casnya udah ada 35% ini. Oh iya, bisa. Nanti Oke, dicas lagi ya. udah Cek, ibu. cek. Sinyal kayaknya deh. Gimana? Sebentar. Sini. Coba dibuka lagi. Gitu aja terus sampai kelar. Buka tutup. Iya. Halo Kak Gimana, Lisa. oke? Masih kayaknya. Udah enggak? Masih. Masih. Udah nggak lagi? Masih. Sarapan Oh, berarti di signal. Di mute aja, Bu. Biar Nick ngomong dulu. Dia biar ngomong dulu. Ayo kepada Bapak Nick. Jadi aku diajarkan sama orang tuaku tuh ya, kayak lu jangan sesekali bersumpah demi Allah kalau itu bukan di pengadilan, kalau itu bukan di dalam musyawarah, gitu loh. Kalau kita cuma ngomong berdua sumpah demi Allah, itu tidak ada saksi. Itu pelajaran ya. Terus kedua, kalau musyawarah kan berarti ada saksi dong. Demi Allah ya gue nggak ngelakuin itu, berarti ada yang lihat 2 orang 3 orang, sah ya, sah gitu. Nah ya kan, jangan dibuat main-main, bener. Itu kalau nggak di pernikahan, kalau nggak di pengadilan, atau nggak kalau kita memang diskusi pekerjaan atau apa di pergaulan pun kita harus mengumpulkan banyak orang.
yang sumpah demi Allah gue ngelakuin itu boleh kalau memang ada saksi gitu itu. Terus habis itu jangan juga kalian sok-sok bernazar gitu loh. Kalian berdoa aja, jangan sok-sok bernazar, karena ketika usia kalian nggak nyampe gitu kan, kalian udah nazar a i u e o gitu kan, kita nggak akan tahu apa yang terjadi, karena doa yang terombang-ambing itu kadang-kadang itu apa ya, walaupun itu yang baik gitu kan, tapi belum, kalau misalnya kita ada itu ini rezeki ya, memancing rezeki gitu sama yang menolak rezeki itu gara-gara ternyata doa yang nazar itu tuh harus diinin dulu gitu loh. Doubling lagi Bu, di mute aja ya. Doubling terus ketika kita dapat amanah atau dapat ini, itu berlaku hanya kepada keluarga kita, anak kita, istri kita, suami kita. Tidak berlaku untuk orang lain gitu. Jadi kalau misalnya aku ya nazar sesuai kemampuan itu bener. Ibu di mute aja Bu. Bu. Terus ketika nazar jaringan kayak. Iya jaringan kayaknya. Iya. Tapi Ibu jelas kok dengar di sini. Terus ketika nazar itu kan buat orang yang mampu ya teman-teman ya. Jadi kalau misalnya nggak mampu, itu juga takutnya gitu loh, itu jadi bumerang. Jangan-jangan kita hidup susah kayak gini tuh gara-gara kita pernah bernazar yang tinggi, itu dulu yang dikabulin gitu loh. Kita nggak tahu itu. Jadi alangkah lebih baiknya kalau kita nazar yang mampu, kalau nggak usah nazar gitu. Terus habis itu kalau kita dapet misalnya amanah itu untuk anak, untuk suami, untuk istri. Kalau dari orang lain, sahabat, orang lain, buat apa kita menyempurnakan amanahnya dia gitu loh. Kalau apalagi kita nggak bisa itu apa namanya, nggak ada dosa di situ, nggak ada dosa. Karena apa? Ya karena orang yang ngasih amanah pun juga mungkin nggak tahu ilmunya gitu. Ya nggak apa-apa gitu, nggak apa-apa. Ya kita kan sebagai manusia biasa kita punya kemampuan dan ada batas. Teman kita kan ngelihat itu karena memang ya kayaknya lo mampu nih gitu, kayaknya lo bisa nih, tapi kan belum tentu kita bisa gitu. Ya udah kembali lagi ke diri kita. Jadi makanya banyak banget orang yang iya Kak, sama bener itu, menggampangkan agama gitu kan. Ya Kak, sama bener. Iya, jadi kadang lupa sama nazar, lupa apa yang kita iniin. Ya nazarnya terlalu banyak. Besoknya nazar ini, besoknya nazar itu, besoknya nazar ini. Akhirnya kayak ya udah makan tahu tempe doang ujung-ujungnya. Gitu. Jadi makanya gila-gila nazar hidup lo gitu loh. Gue nanti nazar gini-gini. Ya kalau emang mau kurban kambing tahun depan, mau kurban sapi tahun depan, ya lu kerja keras aja. Nanti giliran tiba masanya lu bayar itu sapi, lu bayar itu kambing. Nggak usah dari sekarang aku bernazar gitu loh. Nanti nggak terwujud nih di tahun itu, tapok kalian gitu loh. Padahal nggak mampu gitu loh. Mendingan kalian berusaha aja, nggak usah diucapin. Intinya kayak gitu sih. Banyak kok rezeki mendadak Allah kasih, baik jodoh, baik rezeki, baik pekerjaan. Tiba-tiba dapat kerja ini, ternyata ada duitnya ya ini ya. Ya udah gue kerjain. Ternyata ada ini gitu. Banyak kok kayak gitu. Gak usah kalian aneh-aneh gitu loh. Secukupnya aja gitu. Cukup dari hati dan doa aja. Gak usah diumbar-umbar. Gue bernazar sih, gue akan umrohkan orang tua gue. Ya semua anak juga pasti niatnya begitu. Gak usah diucap-ucapin lagi gitu. Terus kita mau amanah-amanah sama orang gitu loh. Orang belum tentu sanggup. Jadi hati-hati. Misalnya kayak tadi aku bilang, si Mas Herdi bilang, ya udah gue amanah. Dia udah sekratul maut, nih jagain Lunar ya, Lunar cewek yang baik buat lo gitu kan. Nggak bisa lah. Kenapa gue jadi sekaratul maut? Iya kan temennya udah meninggal ya, temennya ibu kan udah meninggal ya kan ceritanya. Udah. Jadi kan tiba-tiba lu ngomong kayak gitu ya kan, nggak bisa lah. Gue pas lagi sekaratul maut, insya Allah ya, tapi kayaknya nggak mungkin deh. Mati duluan. Coy gitu kan. Ini pun kan yang mau diamanahkan ini kan belum tentu bisa terima ya kan. Iya itu dia. Apalagi dia orang lain Ibu. Biasanya amanah itu berlaku untuk anakku,
jagain mamah ya gitu. Iya. Nih jagain rumah kita ya. Nih adekmu sekolahin ya gitu. Itu amanah untuk keluarga. Orang lain gila-gila amanah lu gitu loh. Siapa lu gitu. Lunar udah menyerah karena kita hentam terus Lunar. Ibu ini juga sih apa namanya, ibu pikir juga, setahu ibu kan kalau amanah untuk anak itu memang harus, atau amanah orang tua ke anak itu memang harus kita laksanakan. Tapi kan Tolong ini bayarin utang. sifatnya kan hanya teman kayak saudara lah. Tapi ya saya kan belum tentu bisa itu nerima amanah almarhum ya kan. Iya. Iya. Iya apalagi itu berat gitu kan. Orang Berat. lain walaupun jadi Makanya. keluarga, Bu, dia tetap Nah. orang lain. Sahabat kayak keluarga, dia tetap orang lain. Benar. Tuh. Yang nguburin kita itu keluarga kita, bukan dia. Betul toh? Kan. Nah, yang nguburin kita, yang nyolatin kita itu keluarga inti kita, bukan Iya. sahabat jadi keluarga tadi. Ya ada, tapi nggak banyak. Ya Ya, itu ada. aja sih Bu. Apa sih biar apa ya? Biar jelas gitu. Jadi ibu nggak merasa bersalah sama almarhum kan? Ya. Walaupun Nggak usah merasa bersalah. iya. Merasa bersalah tuh kalau nggak ketemu kita gitu. Ah, Thank you. iya iya. Udah itu aja. Terima kasih ya. Kasih Bu, sehat dikasih selalu, Terima kasih ya, Kak. bahagia selalu, Dari senang Batam. berapa Ibu, Sehat-sehat ya. sehat-sehat. Ya amin. Izin Assalamualaikum. turun. Yo, Salam. Terima kasih ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.